Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu sebelum pembelajaran dimulai. Marniatun, Hadir, Maya, hadir Pak. Melda Ananda, Hadir Pak. Muhammad Rabil. Hadir Pak. Materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah materi permutasi. Jadi sebelum masuk kita ke materi permutasi ini, mungkin kalian sudah belajar peluang di waktu SMP. Kemudian kalian sudah belajar tentang pecahan. Pecahan itu ada di SMP, ada juga di SMA nanti. Jadi pedoman kita masuk ke permutasi nanti. Kemudian di pelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang aturan perkalian dan menyebutkan satu persatu, sudah ya? Yang lalu. Kemudian menyebutkan satu persatu itu ada berapa jenisnya? Caranya? Ada 3. Apa itu? Menggunakan tabel, diagram pohon, diagram kartesius, kemudian diagram kartesius. Jadi nanti kita di sini masuk kita belajar tentang permutasi. Untuk apa kita belajar permutasi? Jadi belajar permutasi ini nanti mungkin kalian pernah menyusun angka, misalnya menyusun kursi bisa masuk. Kemudian misalnya menyusun dalam pemilihan, misalnya ada dipilih beberapa orang, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, itu nanti dipilih. Kemudian ada nanti calonnya, misalnya ada 20 orang, 3 orang yang akan dipilih. Berapa banyak cara pemilihannya itu nanti? Itulah nanti yang akan kita pelajari di sini. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya itu, disinilah kita nanti belajar hal tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar nanti, maka kita diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri permutasi dengan benar. Jadi nanti setelah belajar dari sini, kita dapat menjelaskan apa itu ciri-ciri permutasi. Kalau ciri-ciri aturan perkalian kemarin sudah ya. Jadi nanti di permutasi ini kalian menjelaskannya. Kemudian setelah pembelajaran ini nanti kita dapat menganalisis aturan permutasi. Menganalisis aturan permutasi melalui masalah kontekstual dengan benar. Itulah tadi bagaimana cara kita nanti menganalisis masalah tadi, yaitu masalah kontekstual berarti masalah nyata. Masalah nyata nanti penyusunan angka, kemudian mengatur barisan tadi, barisan kursi, mengatur barisan dalam pemilihan kelas nanti, bagaimana berapa banyak cara pemilihannya, itu nanti yang kita pelajari di sini. Kemudian setelah belajar di sini nanti, maka kita dapat mengidentifikasi masalah kontekstual terkait permutasi. Jadi kita nanti dapat menentukan yang mana yang bisa diselesaikan dengan aturan permutasi. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Jadi semua nanti masalah kontekstual yang bisa kita selesaikan dengan aturan permutasi. Itu nanti tujuan pembelajarannya. Untuk di permutasi nanti yang akan kita pelajari bagaimana cara menyusun. Kalau minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan cara menyusun angka-angka, bagaimana yang berulang, bagaimana tidak berulang, itu di aturan perkalian. Tapi itu nanti bisa kita selesaikan di aturan permutasi kembali. Cuma ada nanti perbedaan antara aturan perkalian dengan aturan permutasi. Jadi di pembelajaran ini kita akan membentuk kelompok nanti menjadi 4 kelompok. Jadi kelompoknya nanti bekerja sama. Saya akan membagikan LKPD-nya. Jadi nanti saat saya bagikan LKPD bisa nanti diperiksa
kalau ada yang kurang jelas. Kita langsung aja ke belakangnya. Angkanya itu bisa nanti kira-kira dicocokkan di dalam tabelnya itu. Tapi sebelum saya jelaskan, sebelum kita bagi kelompok, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari LKPD-nya? Coba dulu dibaca. Ada yang kurang jelas? Erika Della Putri, Marniatun, Maya, Deva Esaragi, Dania Sofiana. Kemudian kelompok 2, Ahmad Rianto, Gredia Armelia, Nida Rahmatillah. Ya. Ya, panjang lebarnya kan 4, panjangnya 6. Langsung aja dibuat nomornya. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, pakai yang sama. Ya, begitu. Susun dulu nanti di sini. Susun di sini. Setelah disusun di sini, nanti kan kalian ganti-ganti nyusunnya kan. Misalnya dia bikin 1, 2, dia nanti bikinkan beberapa dan seterusnya. Kemudian nanti satu mengisi di sini. Satu aja isi ya. Satu tapi dia aja. Udah ya. Nanya. Baru lanjut lagi. Ya, lanjut lagi yang 3 kartu. Dua susunan. Ya. Ayo, ganti-gantian isunya. 2 susunan. Ya, ini dia. Ya. Nomor berapa? Itu penyelesaiannya permutasi atau aturan perkalian? Aturan perkalian. Kalau nomor 5? Enggak, maksud saya ini penyelesaiannya permutasi atau perkalian. Yang mana permutasi? Ya, permutasi yang ini. Ya. Baru nanti di sini banyak unsur tersedianya berapa? Ini. Ya. Ada banyak unsur yang tersedia. 10. Banyak unsur yang dipilih. Ya sudah, tinggal selesaikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mewakili dari kelompok 2. Hasil dari kelompok 2 ada permutasi 2,2 sama dengan 2 faktorial per 2 kurang 2 faktorial sama dengan 2 per 1. 2 per 1. Demikianlah dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Ada tanggapan dan dari kelompok lain.
2 dikurangi 2 faktorial sama dengan 0 faktorial. Ya. Faktorial itu sama 1, kemudian 2 kali 1 hasilnya 2. Seharusnya 2 kali 1 sama dengan 2. Bagaimana kelompok 2? Berarti hasil mereka sama dengan 2. Bagaimana kelompok 2? Salah Pak. Nah, selanjutnya ada lagi tanggapan dari kelompok lain. Berarti hasilnya 2 ya. Kalau hasilnya 2 mungkin caranya yang berbeda. Ada lagi ya? Tidak ada lagi. Oh, berikan dulu tepuk tangan untuk dari kegiatan kita ini, dari kegiatan diskusi kita LKPD-nya itu semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari permutasi, dari pengertian permutasi, ciri-ciri permutasi, kemudian penyelesaian permutasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Dapat langsung aja Pak. Baiklah. Kalau begitu berarti ada 3 yang kita ambil pokok dari materi kita, rangkuman dari materi kita ini. Yang pertama, apa itu permutasi? Yang kedua, apa ciri-ciri permutasi? Apa itu permutasi? Apa ciri-ciri permutasi? Kemudian apa soal permutasi? Soalnya itu rumusnya tadi, apa rumusnya, kemudian penyelesaiannya seperti apa dalam permutasi. Sekarang kesimpulannya, pengertiannya tadi apa tadi ciri-ciri, apa rumus dari permutasi. Kelompok 2 coba dibacakan lagi apa itu tadi kesimpulan permutasi itu. Dibacakan dulu satu orang. Apa itu permutasi pengertiannya? Dapat diartikan sebagai cara untuk menyusun sejumlah objek dengan urutan tertentu. Ya, dapat diartikan sebagai menyusun itu ya, sebagai menyusun objek tertentu. Dapat diartikan sebagai menyusun. Jadi ingat, permutasi itu berarti menyusun, tetapi tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Kalau boleh berulang berarti tidak bisa diselesaikan. Kemudian ciri-cirinya coba kelompok 4. Apa itu ciri-ciri permutasi tadi? Ada 2. 1. Cara penyusunan objek dengan yang kedua Iya. Itu tadi sebagai urutan, memperhatikan urutan, kemudian dipakai sebagai menyusun orang, begitu ya, menyusun orang, menyusun objek, menyusun seperti tadi menyusun kursi itu untuk permutasi. Kemudian rumus permutasi, coba dulu kelompok 3. Permutasi adalah penyusunan kumpulan objek dalam berbagai urutan yang berbeda tanpa formula. Ya, rumusnya B di N K sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. ya n faktorial per n dikurang k faktorial. Jadi tadi intinya tadi kalau dia permutasi berarti yang bisa diselesaikan hanya yang tidak boleh berulang. Kalau boleh berulang berarti bukan permutasi. Kemudian setelah ini kita selesaikan semua, saya sekarang akan membuat soal evaluasi satu soal. Soal evaluasinya satu soal diselesaikan langsung hari ini. Jadi langsung dikumpul ya. Langsung diselesaikan ya. Sudah? Sudah. Pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan masuk ke permutasi dengan usul yang berbeda dan permutasi siklis. Jadi nanti silakan dipelajari di rumah, dibaca-baca bukunya di rumah. Sebelum kita pulang, silakan dulu Saldi pimpin doa biar kita pulang. Ya, silakan Saldi. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya.